Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, ya, berjumpa lagi dengan saya, Abu Akramul Rijal, dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 9. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk anak-anakku sekalian untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, semoga dengan bacaan doa kita, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik dan mendapatkan manfaat yang kita inginkan serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Oke, kemudian sebelumnya untuk anak-anakku sekalian bisa kalian absen dulu, mengisi absen di form Google, ya, Google Form yang sudah Pak Guru share di WA grup kelas, ya. Silakan kalian absen dan kalian bisa saling mengingatkan pada teman-teman kalian yang lain yang belum bisa absen, ya, bisa saling membantu. Dan setelah absen, setelah kalian sudah absen, kalian bisa menyiapkan materi kalian. Ya, untuk selanjutnya hari ini kita akan mulai membahas materi yang selanjutnya, ya. Pada pertemuan kemarin kalian sudah membahas materi mengenai zakat, entah itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai rukun Islam yang selanjutnya setelah zakat, yaitu rukun Islam yang terakhir. Apa itu? Yaitu haji dan umroh. Ya. Nah, di sini kita akan membahas bab yang selanjutnya mengenai haji dan umroh. Kenapa sih kita wajib atau harus mempelajari materi ini? Karena jelas bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Bagi siapa yang mampu, itu wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi kita perlu mempelajarinya agar paling tidak kita paham hal-hal terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan tujuannya nanti kalau misalkan kok kita dapat rezeki dan diizinkan punya kesempatan pergi ke Ka'bah, ke Baitullah, kita bisa sudah paham, sudah paling tidak mengetahui dasar-dasar dari ibadah haji dan umroh. Itu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya bacakan dulu untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh yang pertama, dan yang kedua mempraktikkan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama ada mendeskripsikan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, menyajikan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya, itu 3 indikator pencapaian pada pertemuan kali ini yang perlu kamu atau kalian capai. Nah, tujuannya sendiri, ya, adalah yang pertama, setelah membaca dan memahami materi yang disampaikan melalui PPT nanti, ya, saya sampaikan PowerPoint-nya terkait materi dan nanti ada diskusi kelompok. Diharapkan peserta didik kalian bisa mampu mendeskripsikan pengertian haji dan umroh itu apa, ya, secara mandiri. Tuh. Yang kedua, ya, kalian mampu menjelaskan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan teliti. Nanti ketentuan-ketentuannya kita pelajari bersama. Dan yang terakhir, nanti diharapkan peserta didik kalian mampu menyajikan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan tepat dan teliti. Nah, penyajiannya nanti seperti apa? Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi.
ya, selama pembelajaran. Langsung saja yang akan kita bahas yang pertama adalah ibadah haji. Apa sih ibadah haji? Yuk, yang bisa menjawab bisa nulis ya, komentar di WA group. Ayo, ibadah haji. Ya, ibadah haji itu adalah secara bahasa ya berarti menyengaja sesuatu. Kalau setelah istilah berarti sengaja mengunjungi Ka'bah atau di sini Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, hukum ibadah haji sendiri adalah wajib bagi yang mampu. Jadi kalau kok kalian tidak mampu, ya tidak wajib, berarti tidak hukumnya tidak dosa kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, tata caranya ada 3 macam. Ya, yang perlu kalian tahu yang pertama ada ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. Jadi kalian haji dulu baru kedua kalinya umroh. Nah, yang kedua adalah tamatu, yaitu mengerjakan ibadah umroh dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, itu haji tamatu. Dan terakhir adalah qiron, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, dari ketiga macam ini yang paling dianjurkan itu adalah yang pertama, yaitu ifrad. Berarti sebenarnya kalian kalau bisa itu mengerjakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh tuh kalau bisa ya. Itu yang selanjutnya, nah tadi ibadah haji sudah selesai. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan via WA group ya, bisa japri Pak Guru atau bisa WA group, jangan telepon ya, kalau telepon nanti susah. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah umroh. Kalau haji tadi itu menyengaja, kalau umroh secara bahasa artinya berkunjung. Nah, kalau secara istilah mengunjungi Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya, kalau ibadah haji tadi waktunya ditentukan. Kalau umroh itu tidak ditentukan dan melaksanakan cuma tawaf dan sa'i saja. Hukumnya apa? Fardu ain, sekali seumur hidup. Ya, nah, umroh di sini disebut juga dengan haji kecil. Karena apa? Karena tadi yang dilaksanakan itu cuma sedikit, tidak seperti haji. Nah, dalil ibadah umroh, ya, ini juga ibadah dalil ibadah haji juga. Itu ada pada surat Al-Baqarah. Nanti kalian cari di Al-Quran ya, di rumah ya, bisa. Yang bacanya apa? Wa antimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ya. Oke. Selanjutnya ya, nanti kalian bentuk kelompok masing-masing anggota maksimal 5 orang ya, jangan terlalu banyak. Nanti saya share untuk LKPD-nya atau lembar kerja untuk kalian diskusi, kalian kerjakan dengan baik untuk kelompok kalian masing-masing ya. Nanti hasilnya bisa dikirim lewat WA group ya, difoto dikirimkan ke WA group saya nanti, atau ke Japri ya, bisa Japri langsung ke Pak Guru untuk pengumpulan tugasnya. Nah, untuk LKPD-nya sendiri ya, bentar saya bukakan untuk LKPD-nya ini ya. LKPD-nya kalau kalian sudah buka, sudah saya share. Nah, ini ya, kegiatan belajar 1, ketentuan ibadah haji dan umroh. Nanti kelompoknya ditulis nama kelompok siapa. Misalkan kelompok haji, kelompok sa'i, kelompok arafah, terserah. Ya, nama anggotanya ditulis semua plus absen ya. Jangan lupa ada absennya, absen berapa. Kelas kalian. Ya, tuh. Nah, ini kompetensi dasar tadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada memahami ketentuan ibadah haji dan umroh, praktekan dan seterusnya. Tujuannya juga sama, indikator dan tujuannya juga sama.
Nah, untuk pedoman pembelajarannya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan buat kelompok tadi ya, anggotanya 4 atau 5 peserta didik, maksimal 5, karena di kolom sini cuma ada 5 kolom. Nah, buat nama kalian. Terus identitas kelompok ditulis juga, materi tadi dipelajari yang sudah saya sampaikan mengenai ketentuan ibadah haji ya. Terus nanti kalau sudah jadi selesai ya, bisa dikirim ke WA grup atau kirim WA langsung ke Bapak, ke saya ya. Nah, untuk yang pertama, tugas yang pertama ya adalah nanti ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Nah, pengertian ibadah haji itu apa menurut pendapat kalian. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan sama dengan materi yang kata-katanya, jangan sama persis dengan materi yang Pak Guru ajar tadi, oke? Nah, jangan sampai kok jiblek, jangan pakai kata-kata kalian sendiri ya. Yang kedua, perbedaan rukun haji dan umroh tadi ada kan? Tadi sudah saya sampaikan perbedaan antara rukun haji dan wajib haji itu ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Nah, coba kalian analisis secara kelompok, bisa kelompok ya. Yang ketiga, ini ada permasalahan. Bagaimana jika ada orang yang kaya, namun dia tidak dalam keadaan apa? Namun dia dalam keadaan sakit. Apakah dia wajib haji? Nah, alasannya dijabarkan juga. Ya, yang keempat, deskripsikan pengertian dari umroh sama seperti yang pertama menurut pendapat kalian, jangan jiblek. Dan yang terakhir, yang termasuk ke dalam rukun umroh. Ya, itu. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Kalian kan pas ada 5 kelompok, 5 anggota per kelompok. Jadi bisa kalian bagi satu-satu. Ya. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Nanti digabungkan, ditulis dengan rapi, nanti bisa dikirimkan ke Pak Guru. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah peta konsep terkait ketentuan ibadah haji dan umroh atau mind mapping. Ya, peta konsepnya seperti apa, Pak? Bisa sendiri kan peta konsepnya kan? Bisa nggak? Nggak bisa? Ini saya kasih contoh peta konsep. Nah, ini contoh peta konsep ya. Ini ada ibadah haji, nanti dijabarkan lagi dalam ibadah haji ada apa saja tadi yang kalian pelajari, ada syarat wajib atau apa bla 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 bla. Terus baru kasihkan kotak lagi, buat semenarik mungkin, jangan seperti Pak Guru. Pak Guru nggak menarik ini ya. Buat menarik mungkin, terserah kalian mau digambar bukan kotak, misalkan lingkaran, pakai awan, terserah kalian ya. Ini juga umroh sama seperti tadi ya. Itu. Nah, tugas bisa kalian kumpulkan kalau sudah jadi hari ini ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakannya berarti berapa menit? 30 menit cukup ya. Oke, 30 menit kalian kerjakan. Nanti untuk hasilnya bisa kalian kirimkan ke WA grup atau ke saya langsung atau Jafri ya. Itu saja, bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nanti 30 menit selanjutnya kita bertemu lagi. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang bisa kita ambil yaitu bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim, bagi yang mampu ya. Jadi ingat, mampu. Baik haji dan umrah itu sama-sama mengunjungi Baitullah. Baik haji dan umrah juga memiliki rukun dan syarat serta wajib yang harus dikerjakan agar keduanya bisa sah ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan selama 2 ibadah tersebut harus benar-benar dikerjakan. Tuh. Nah, untuk minggu depan, nanti kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai ibadah haji dan umrah
yaitu mengenai apa sih larangannya, bagaimana sih kalau misalkan melanggar larangan. Kan ada dam tadi ya. Nah, dam belum kita jelaskan nanti. Nah, kita jelaskan nanti. Bagaimana sih damnya, apa saja. Terus yang selanjutnya ada hikmah, manfaat kita melaksanakan ibadah haji itu apa. Nah, itu untuk minggu depan. Jadi dipersiapkan baik-baik untuk minggu depan. Sudah ada gambaran ya, bisa kalian browsing di internet materi-materi yang diperlukan. Itu saja. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Ya, semoga apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar kembali. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.